Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, salam merdeka lovers, ya enggak? Teman-teman, kalau mau tahu tentang dunia kait kaki di mobil, boleh buka channel YouTube kita nih guys. Namanya YouTube Bengkel Merdeka Motors ya. Jadi kita menampilkan beberapa mobil-mobil ya, penyakit mobil-mobil. Mulai dari kaki, mesin, matic, kelistrikan, gitu ya, dan sebagainya gitu ya, soal pengereman dan seterusnya. Nah, kali ini kita kedatangan mobil Toyota Vios Gen kedua. Tapi ini bukan limo ya, ini Vios beneran gitu ya. Nah, Vios ini dia ceritanya sudah diperbaiki ke bengkel lain gitu ya, udah diperbaiki di bengkel lain, terus kemudian bunyinya tidak berubah. Masih ada bunyi duduk gitu ya. Nah, tadi kita cek guys ya. Kita cek melalui kasat mata aja pada saat mobil itu rodanya masih di bawah ya. Yang terlihat jelas dari bagian sini nih ya, dudukan support shocknya dia itu udah naik guys ke atas ya kan. Dan penyebab salah satunya tuh dari sini nih gitu ya. Terus yang kedua itu yang menyebabkan dia bunyi adalah shock breakernya ya. Jadi shock breakernya nih sepertinya udah rusak ya. Jadi udah rusak sehingga pada saat dia rebound sama bond itu dia mengalami bunyi duduk ya. Ya, jadi tidak selalu bunyi duduk itu adalah rekstir guys. Ya, bisa aja dari sistem suspensinya atau shock breaker, support dan sebagainya ya. Terus ini kita juga cek bagian lain yaitu kaki-kakinya ya, kita cek sekalian. Kita ingin tahu apakah ada kerusakan atau tidak ya. Nah, kita cek juga di sini salah satunya bushing lower arm ya. Ini dia bushing lower arm yang besar itu mengalami rusak ya, ada pecah-pecah tuh guys ya. Ada pecah-pecah di sini. Nah, ini belum kelihatan seluruhnya nih karena masih nempel semua. Nanti kalau udah lepas dari sini baru kelihatan jelas yang rusaknya. Oke. Terus yang kedua dari link stabil ya, tuh link stabilnya lihat udah oblak banget ya, tuh udah greget nih. Ini link stabilnya ya, tuh udah begini ya link stabilnya ya, copot nih ya. Nah, ini link stabil. Terus juga dari tie rodnya ya, ini kayaknya mobil habis diganti tie rod ya. Susah juga nih. Yang sebelah sana aja yuk, Al. Kita cek sebelah sana udah kebuka. Nah, ini kalau longnya baru nih dia, long tie rodnya baru ganti. Hanya ini tie rodnya tuh, ya. Tie rodnya udah oblak. Ya, nah ini harus ganti nih. Apa bisa kita kondisi ya. Jadi tie rodnya kanan kiri, terus kemudian apa namanya ball jointnya. Ya, ini juga ball jointnya kalau kita lihat di sini nih, ya, di bawah di lower arm dia ada ball joint di sini nih. Nah, ini udah lemah juga, ini kita harus rekondisi nih ya supaya hasilnya bisa maksimal lagi nanti ya. Oke. Terus ini juga sama, link stabilnya udah oblak ya, alias lemot ya. Nah, itu kemudian shock breakernya juga sama ya, shock breakernya sama. Oke. Nah, ini nanti stopper shocknya atau abu shocknya ini kita ganti ya, kita ganti nanti karena ini rusak. Oke, itu dulu. Nanti kita lanjut kalau sudah dibuka semua ya posisinya guys ya. Oke, satu dulu. Ini kita lagi mau buka shock breakernya. Nantinya ini ada kendala sedikit di bautnya nih, di bagian shock breaker agak susah dibukanya ya. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Oke kawan-kawan, nah sekarang kita udah dibongkar nih shock breakernya ya. Agak lumayan susah memang kalau membuka shock breaker punya Toyota Vios itu, dia harus membuka cover wiper nih. Jadi cover wiper yang ngehalangin ini wajib dibuka nih. Kenapa? Apalagi kalau ininya udah susah dibuka seret gitu ya. Kalau kita todong dia nggak bisa, berarti dia udah seret, maka mau nggak mau kita wajib ngebuka cover wiper nih. Dinamo wiper dibuka ya kan. Terus wipernya dibuka semuanya nih sampai telanjang seperti ini nih. Ini memang pekerjaan sulit ya. Nggak semua orang bisa nih guys kayak gini nih ya. Jadi harus tempat yang ahli ya, nggak boleh sembarangan. Karena apa?
salah-salah kaca orang bisa pecah ntar ya. Nah, ini udah dibuka shock breakernya. Kalau kita lihat sih ini sistem shock breakernya udah masalah nih. Tuh, pakai tangan aja udah turun gitu ya. Nah, ini bekas ada tumbukan antara stopper shock ini ya. Kelihatan ini baru dengan rumahnya nih ya. Dengan rumahnya yang di bawah ini, jadi dia bekas tumbukan. Jadi ini posisinya begini ya. Ini posisi begini. Jadi karena shock breakernya lemah, jadi dia neken begini nih. Dup. Nah, jadi neken si stopper. Lama-lama kalau dia shocknya udah lemah, otomatis yang kalah adalah ininya. Ya bayangin kalau ini nggak ada stoppernya nih. Kalau nggak ada stoppernya ya dia bakalan habis. Dup, dup, dup bunyi gitu ya. Nah ini kendala di shock breaker gitu ya. Padahal ini kalau kita lihat si stopper shocknya nih support shocknya kelihatannya agak baru, tapi udah kurang bagus ya. Tuh udah retak, padahal baru nih ya, kelihatannya baru. Terus jadi kalau shock breaker tuh bukan hanya shocknya aja, tapi dia ada di sini bagian-bagian lainnya adalah ini, kalau bahasa kita adalah abu shock ya. Ini nutupin sini ya, posisi nutupin di sini. Jadi dia itu buat memfilter debu sama debu sama air gitu ya, supaya nggak masuk sini dan nggak merusak asnya, sehingga dia nggak masuk ke dalam sini nih ya. Terus ada ini ya, ini ada stopper ya, ada stopper shock ya, dari buat fungsinya buat penahan, jadi dia nggak langsung benturan antara atas ini dengan body shock gitu yang di sini atas ya. Nah ini ada sini, lalu kemudian di sini ada mountingnya, dudukannya. Baru di sini dia ada namanya nih lahar shock. Nah ini ada lahar shock nih. Tuh, ini lahar shock seperti ini. Jadi fungsinya lahar shock itu kalau di sini itu buat memutar steering knuckle. Ya, jadi dia memutar begini. Ya kan, dia berputar terus tuh. Ya. Seperti ini. Nah, baru di sini masuk nanti si bagian pernya ya. Setelah bagian per baru nanti terakhir masuk ini ya, di atas ini posisinya gitu ya. Itu sebagai penahan gitu guys ya. Oke. Nah, ini shock breakernya udah jelek ya, jadi harus diganti gitu ya. Oke, itu aja dulu. Nanti kita lanjut kalau sudah ada datang yang barunya ya. Seperti itu. Oke. Nanti kita lanjut lagi videonya di berikutnya ya, kalau udah selesai. Sekarang kita pasang. Sip, terima kasih. Halo guys, lanjut lagi kita di video tentang Vios ya, Gen 2. Nah, ini customer udah setuju nih, kita ganti shock breaker ya, dengan merek aftermarket. Mereknya adalah Unifar ya, ini ya guys ya. Ini merek ini Unifar nih ya. Merek ini ya lumayan oke lah ya. Jadi memang ini pabrikan besar dan dia juga cukup banyak bermain di produk otomotif ya, cukup oke. Terus kemudian yang kita ganti yang lainnya adalah support shock ya. Nah, support shock yang ini guys nih, ini support shock nih, karena support shock yang lamanya nih udah turun guys ya, udah turun tuh jauh sama yang baru ya. Jadi nah ini baru nih ya, ini yang lama gitu ya. Terus ini shock breakernya nih, ini shock breakernya ya, ini shock breakernya udah kita ganti dan kita lagi mau pasang nih ya. Terus yang bagian lain-lainnya itu udah selesai semua nih ya. Bagian lain-lainnya seperti ini link stabil ya. Nah lihat nih, tadi kan link stabilnya kan agak lemah ya bahasa kita ya, alias udah level ya lah. Sekarang lihat tuh ya, udah bagus ya. Terus lihat ininya, bola-bolanya tuh ya, cakep nih, udah nggak oblak-oblak tuh ya, udah oke. Terus ini tie rodnya juga udah tuh ya, udah cakep ya. Terus ini tadi bushing armnya pecah, kita ganti ya. Terus bojonya udah oke, bagus. Sekarang kita tinggal finishing ya, finishing, lalu kemudian kita test drive. Hasilnya oke, tinggal kita serahkan ke customer ya. Di Merdeka Motor insya Allah hasilnya bagus ya, harganya bersahabat. Jadi buat teman-teman yang pemilik mobil, jangan pernah ragu, datang ke bengkel Merdeka Motor ya. Insya Allah kita harganya bersahabat ya teman-teman ya, gitu ya. Oke, gitu dulu aja dari channel Bengkel Merdeka Motor. Kalau kalian punya pertanyaan jangan lupa
bantu. Jangan lupa komen ya, nanti kita jawab ya. Ada WA-nya, ada Facebook-nya, ada Instagram-nya ya. Lihat dong mekanik kita no. Happy semua tuh, ya enggak? Lihat dong. Mekanik kita mah mantap. Gitu ya guys. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.